Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 3031. Berlutut. Saya Blue Flame, kata tetua pendek itu. Dia melihat ke penginapan, dan seluruh penginapan bergetar di bawah tekanan berat. Dia telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, penginapan ini akan hancur hanya dengan pikiran. Melihat bahwa Ling Han dan yang lainnya masih tidak berani keluar dan bertarung, beberapa raja surgawi berpikir bahwa mereka telah ketakutan. Mengetahui bahwa mereka bukan tandingan api biru yang mulia surgawi. Karena itu, mereka melompat dan berteriak, cepat dan keluar. Jangan biarkan Tuan Api Biru menunggu terlalu lama. Ini Tuan Api Biru, orang-orang di dalam, keluar dan berlutut. Heavenly Venerate Blue Flame meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memperlihatkan senyum dingin. Dia tidak percaya bahwa Ling Han dan yang lainnya akan mampu bertahan dihina oleh sekelompok Raja Surgawi. Namun, yang membuatnya bingung adalah tidak peduli seberapa keras para Raja Surgawi itu memanggil, tidak ada yang keluar dari penginapan. Apa-apaan, Heavenly Venerate Blue Flame sangat berhati-hati. Dia hanya berada di tingkat pertama, jadi dia tidak memiliki banyak keuntungan melawan tingkat pertama lainnya. Karena itu, dia menyerukan pertarungan di luar, ingin memastikan identitas lawannya terlebih dahulu. Hanya ada beberapa yang mulia surgawi di dunia, dan selain dari beberapa yang sangat rendah hati, dia tahu setiap orang dari mereka, atau setidaknya pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, pihak lain tidak muncul untuk waktu yang lama, yang secara alami membuat Api Biru yang mulia langit curiga. Mungkinkah pihak lain bukanlah yang mulia surgawi, tetapi yang mulia semu, jadi dia tidak berani keluar dan menghadapinya? Itu sangat mungkin. Dalam hal ini, pihak lain mungkin sedang bersiap untuk melarikan diri sekarang. Tentu saja, Heavenly Venerate Blue Flame masih sedikit bingung. Jika orang-orang ini hanya pseudo Heavenly Venerates, mengapa mereka berani membuat masalah di tempat pencerahan Sutter Mountain? Mungkinkah mereka cukup bodoh untuk menghasut kemarahan elit tertinggi tingkat ke-7 untuk menjadi terkenal? Justru karena kebingungan inilah dia tidak berani bergerak untuk waktu yang lama. Mampu menjadi yang mulia surgawi, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kesabaran? Namun, setelah menunggu setengah hari, dia akhirnya tidak tahan lagi. Kita tidak bisa terus seperti ini, bukan? Dia memandang Raja Surgawi, dan berkata, "Kamu, masuk dan lihatlah." Aku, Celestial King itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan, berpikir pada dirinya sendiri, kalian jagoan berkelahi, jadi apa hubungannya denganku, hanya karakter minor. Apakah kamu tidak pergi? Heavenly Venerate Blue Flame berkata dengan tenang. Meskipun suaranya tidak tajam sama sekali, itu memancarkan rasa dingin yang menakutkan. Raja Surgawi tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan dia buru-buru berjalan menuju penginapan. Bukannya Blue Flame belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Dia tidak ingin segera ditampar sampai mati. Pada awalnya, dia masih melangkah maju. Namun saat dia berjalan, kecepatannya melambat, dan dia tampak ragu-ragu. Dia ingin berhenti, tetapi dengusan dingin dari Heavenly Venerate Blue Flame terdengar dari belakangnya, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain melangkah maju lagi dan berjalan ke penginapan. Tapi tidak ada lagi suara darinya. Heavenly Venerate Blue Flame mengerutkan kening. Mengapa tidak ada reaksi? Apa yang sedang terjadi? Kamu, masuk. Dia menunjuk Raja Surgawi lainnya. Raja Surgawi itu hampir menangis. Raja Surgawi dari sebelumnya telah masuk, dan tidak ada lagi suara. Jika yang kedua masuk, sulit untuk mengatakan apakah dia akan selamat. Dia ingin menggelengkan kepalanya,
Tetapi ketika dia melihat wajah tanpa ekspresi dan dingin dari Heavenly Venerate Blue Flame, bagaimana dia berani mengatakan tidak? Dia hanya bisa berjalan maju. 1 langkah, 2 langkah, dan dia perlahan memasuki penginapan. Setelah itu, tidak ada lagi. Fuck, apa yang terjadi di sana? Heavenly Venerable Blue Flame tenggelam dalam pikirannya, sementara semua Celestial King diam-diam berjalan mundur, ingin pergi. Sebelum saya berbicara, siapapun yang berani pergi harus menanggung konsekuensinya, kata api biru yang mulia surgawi dengan dingin, langsung menyebabkan mereka yang baru saja mengangkat kaki untuk menurunkannya lagi. Siapa yang berani mengabaikan ancaman dari yang mulia surgawi? Kamu, dan kamu. Heavenly Venerable Blue Flame menunjukkan 4 orang dalam satu napas. Masuk bersama, mereka berempat tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan berjalan menuju penginapan. Setelah mereka memasuki penginapan, seolah-olah mereka telah memasuki jurang maut. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda perkelahian, bahkan aura mereka pun hilang. Seolah-olah mereka telah lenyap dari muka bumi. Heavenly Venerable Blue Flame menatap tajam ke penginapan itu. Mungkinkah ini sarang harimau? Pergi bersama-sama, dia melambaikan tangannya. Meskipun Raja Surgawi tidak mau dan enggan, di bawah kekuatan tirani dari Yang Mulia Surgawi, mereka hanya bisa mendengarkan perintah. Mereka semua melangkah maju dan memasuki penginapan melalui pintu atau jendela. Kemudian, seperti sebelumnya, tidak ada lagi gerakan. Lingkungan sekitar sepi. Itu jelas hari yang cerah, tapi rasanya seperti sarang hantu. Heavenly Venerate Blue Flame mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Ini terlalu aneh. Dia benar-benar menyesal setuju untuk melakukan perjalanan ini. Apakah hubungan dengan tingkat ke-7 begitu mudah dibangun? Dia menghela napas dalam-dalam. Dia sudah mengambil keputusan. Pergi. Dia melangkah maju. Ledakan. Esensinya, ki, dan semangatnya langsung naik ke puncaknya. Dia sudah siap untuk pertempuran besar. Siu. Bayangan hitam terbang keluar dari penginapan. Heavenly Venerate Blue Flame mengangkat kepalanya untuk melihat, dan langsung mengungkapkan ekspresi terkejut karena ini adalah cangkir anggur. Secangkir anggur, apa yang lawan lakukan? Apakah dia melempar cangkir sebagai sinyal dan berencana mengeroyoknya? Sebelum api biru yang mulia surgawi dapat menyelesaikan pikirannya, cangkir anggur telah jatuh dari langit. Dia mendengus dingin, dan hendak menghancurkan cangkir anggur dengan pukulan. Weng, kekuatan mengerikan terpancar dari cangkir anggur, seolah-olah benda langit yang tak terhitung jumlahnya saling menekan. Heavenly Venerate Blue Flame langsung merasakan beban yang luar biasa di punggungnya, dan dia tidak bisa menahan firasat. Kemudian, kakinya tidak bisa menahan kekuatan surga abadi, dan dia berlutut. Apa? Dia terkejut sekaligus marah. Yang mulia surgawi benar-benar berlutut di tengah jalan. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Namun, dia bahkan lebih ketakutan. Orang-orang di dalam bahkan tidak muncul, dan mereka hanya membuang secangkir anggur, namun itu cukup untuk menekannya. Kemampuan macam apa ini? Cangkir anggur jatuh dan mendarat di atas kepalanya, berdiri kokoh. Heavenly Venerable Blue Flame tidak dapat berdiri. Gelas anggur ini sangat berat, dan bahkan jika dia memiliki kekuatan dimensi yang unik, dia tidak dapat menolaknya. Dia hanya bisa terus berlutut seperti ini, tidak bisa jatuh atau berdiri. Perbedaan kekuatan itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia pasti akan mengalami kemunduran ini. Siapa yang memintanya untuk menabrak dengan bodoh bahkan tanpa menyelidiki detail lengkapnya? Untungnya, pihak lain hanya memintanya untuk berlutut dan tidak membunuhnya. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Tepat pada saat ini, sejumlah besar Raja Surgawi berjalan keluar dari penginapan. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Ketika mereka memasuki penginapan, mereka melangkah ke ruang yang gelap dan tak terbatas. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba,
mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Baru sekarang mereka tiba-tiba melihat seberkas cahaya. Kemudian, mereka berjalan menuju cahaya, dan entah kenapa berjalan keluar begitu saja. Tetapi pada saat yang sama, mereka semua tersentak. Fuck, apa yang terjadi? Heavenly Venerate Blue Flame sebenarnya sedang berlutut di pintu masuk penginapan. His, hoh, yi. Mereka mengeluarkan berbagai suara karena terkejut. Beberapa saat yang lalu, pria ini masih penuh kesombongan, seolah-olah dia adalah elit nomor 1 di dunia. Tetapi sekarang dia benar-benar berlutut begitu saja. Tak terbayangkan, mereka semua terkejut. Mereka jelas telah memasuki sebuah penginapan. Namun mereka sama sekali tidak menyadari perubahan ruang, dan Yang Mulia Surgawi bahkan telah berlutut. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya orang-orang di penginapan ini. Chapter 3032. Silakan keluar. Tuan itu perkasa. Segera, beberapa Raja Surgawi berlutut dan berteriak ke arah penginapan. Tuanku, kami juga dipaksa. Beberapa Raja Surgawi menjelaskan. Di sisi lain, para Raja Surgawi yang telah mengutuk sebelumnya semuanya gemetar. Siapa yang mengira bahwa Ling Han dan yang lainnya akan mengabaikan api biru Yang Mulia Surgawi? Bukan karena mereka tidak cocok untuknya, tetapi mereka tidak cukup peduli. Lihat saja, Heavenly Venerable Blue Flame pasti ingin bergerak, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki penginapan, dan langsung berlutut. Tentu saja, betapapun menyedihkannya api biru langit yang mulia, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka diskusikan secara terbuka. Enyahlah. Jangan biarkan kakek anjing melihatmu lagi. Suara mencolok datang dari penginapan. Siu, cangkir anggur di kepala Heavenly Venerable Blue Flame segera ditarik kembali. Heavenly Venerate Blue Flame berdiri, membungkuk ke arah penginapan, dan berbalik untuk pergi. Dia secara alami tidak memiliki wajah untuk tinggal di sini lebih lama lagi, dan dia harus berterima kasih kepada pihak lain karena telah menyelamatkan nyawanya. Bagaimana mungkin dia berani memikirkan balas dendam? Anjing hitam besar itu sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia meminjam kekuatan Ling Han sebagai taktik intimidasi. Meskipun dia berada di tingkat kedua, dan kekuatannya jauh di atas api biru Yang Mulia Surgawi, tidak mungkin baginya untuk menekan pihak lain hanya dengan secangkir anggur. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Ling Han. Guru tertinggi. Semua Raja Surgawi berlutut lagi dengan ekspresi fanatik. Ini terlalu mengagumkan. Jika mereka bisa menjadi murid dari Yang Mulia Surgawi, masa depan mereka tidak akan terbatas. Di dalam penginapan, penilaian guru masih akurat. Orang tua Sutter Mountains itu benar-benar tidak muncul, kata Ding Ping. Berhentilah menghisap. Apakah Anda mengatakan bahwa penilaian kakek anjing salah? Anjing hitam besar berkata dengan marah, menendang Ding Ping ke samping. Selanjutnya, Sutter Mountains akan muncul, kan? Ling Han menggelengkan kepalanya. Belum tentu, masih belum tentu. Mata anjing hitam besar itu melebar. Berapa lama Sutter Mountains akan mentolerir harga dirinya tercabik-cabik? Ling Han tersenyum, dan berkata, Sutter Mountains mungkin masih belum mengetahui tentang masalah ini. Dan kali ini, yang kembali dengan kekalahan hanyalah tingkat pertama. Oleh karena itu, tingkat ketiga atau tingkat keempat mungkin muncul berikutnya. Setelah itu, Sutter Mountains akan menerima beritanya. Jadi itu artinya kita masih harus menunggu sedikit lebih lama jika kakek anjing ingin menonton pertunjukan yang bagus. Anjing hitam besar itu langsung tampak kecewa. Bahkan jika Sutter Mountains ada di sini sekarang, kamu juga tidak mungkin bisa menonton pertunjukan dari pinggir lapangan, kata Ling Han. Ketika pertempuran pecah antara dua orang dengan kecakapan pertempuran tingkat ke-7, gempa susulan mungkin membunuh tingkat ke-6, jadi pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menonton. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, waktu berlalu dengan tenang, dan hampir 3 bulan kemudian, seperti yang diharapkan Ling Han, Yang Mulia Surgawi lainnya tiba. Namun,
Itu bukan Sutter Mountains, tapi tingkat ketiga. Fuck, kamu benar-benar memukul paku di kepala. Anjing hitam besar itu sangat tidak senang. Sebelumnya, dia tidak membantah Ling Han, tapi dia masih menantikan kedatangan pegunungan hancur di dalam hatinya. Tapi pada akhirnya, mendesah, nama saya 3 anak panah. Bolehkah saya tahu siapa teman di sini? Tingkat ketiga ini sangat sopan, dan dia membungkuk ke arah penginapan. Sayangnya, Ling Han hanya menyesap anggurnya, dan tanpa instruksi dari Ling Han, bagaimana mungkin Ning Haixin dan yang lainnya menjawab? Anjing hitam besar itu tidak senang, dan tentu saja tidak mau repot untuk menjawab. Heavenly Venerable Three Arrows menunggu sejenak, dan melihat bahwa tidak ada yang menjawab, dia tidak bisa menahan ekspresi tidak senang. Dia adalah tingkat ketiga, dan ini sudah bisa dianggap berada di peringkat tengah tingkat yang mulia surgawi. Tetapi pihak lain bahkan tidak mau menjawabnya. Ini terlalu megah, temanku, lebih baik menyelesaikan permusuhan daripada mempertahankannya, tambahnya. Karena dia tidak tahu kedalaman Ling Han dan yang lainnya, dia tetap menjaga kesopanannya dan fokus menyelesaikan masalah. Kamu harus tahu bahwa Lord Sutter Mountains adalah elit tertinggi tingkat ke-7, yang merupakan kekuatan paling kuat di dunia. Dia tak tertandingi. Apa? Sutter Mountains adalah tingkat ke-7? Setelah mendengar ini, semua raja surgawi yang berlutut di dekatnya gemetar. Oh tidak, mereka sebenarnya masih memberi hormat kepada Ling Han. Bukankah ini secara terbuka membuat musuh dari elit pamungkas tingkat ke-7? Yang mulia 3 panah berhenti sejenak. Melihat masih belum ada suara yang keluar dari penginapan, dia hanya bisa melanjutkan. Saat ini, Lord Sutter Mountains belum menerima kabar. Jadi jika teman saya mengirimkan papan nama kembali dan menawarkan sejumlah kompensasi, bukan tidak mungkin ini akan terjadi. Masalah dapat diselesaikan secara damai. Ia berhenti dan menunggu jawaban dari pihak penginapan. Namun, itu masih diam. Yang mulia 3 panah surgawi semakin tidak puas. Dia sudah mengatakan begitu banyak, jadi mengapa dia tidak menerima tanggapan apapun? Dia adalah yang mulia surgawi tingkat ketiga. Three Arrows maju selangkah. Hong, auranya melonjak. Dia akan bersikap sopan sebelum menggunakan kekerasan. Karena persuasi tidak efektif, dia hanya bisa berperang. Di penginapan, Ling Han menoleh ke Ning Haixin, dan berkata, Haixin, pergi dan suruh dia pergi. Ya, Tuan, kata Ning Haixin dengan hormat. Tuan, saudari Ning hanya tingkat pertama, jadi dia seharusnya tidak cocok untuk orang itu, kata Ding Ping buru-buru. Ya, kamu harus melakukannya sendiri, anjing hitam besar itu menimpali. Tingkat pertama versus tingkat ketiga, itu hanya mengirimnya ke kematiannya. Ning Haixin bukanlah Ling Han, dan kemampuannya untuk melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama hanya bisa dianggap rata-rata. Ling Han tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa. Ning Haixin bergerak dan muncul di luar penginapan. Heavenly Venerate Three Arrows segera berhenti di jalurnya. Dia dipenuhi rasa takut terhadap Ling Han dan yang lainnya. Tetapi setelah dia mengalihkan pandangannya, dia menemukan bahwa Ning Haixin hanya berada di tingkat pertama, dan dia langsung mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Kenapa dia harus membuat keributan seperti itu? Tuan, tolong pergi, kata Ning Haixin datar, tidak rendah hati atau angkuh. Heavenly Venerable Three Arrows segera ingin mengamuk. Hanya tingkat pertama belaka, dan dia ingin mengirimnya pergi. Tapi saat dia melihat Ning Haixin, amarahnya perlahan menghilang. Itu tidak pantas, kan? Saya juga di sini atas permintaan seseorang, kata Heavenly Venerable Three Arrows. Nada suaranya tidak menolak sama sekali, melainkan mengungkapkan perasaan konflik. Kalau begitu izinkan aku memintamu juga, pergi sekarang, kata Ning Haixin dengan tenang. Heavenly Venerable Three Arrows ragu-ragu. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak pergi begitu saja. Lagi pula, dia telah menerima permintaan tulus dari orang lain dan bahkan diberi hadiah. Tetapi kata-kata wanita di hadapannya ini sangat menyentuh hatinya.
menyebabkan dia secara tidak sadar ingin mematuhinya. Ada suara di dalam hatinya yang menyuruhnya untuk tidak menurut, tapi dia tidak bisa melakukannya. Baiklah, dia mengangguk dan pergi dengan mudah. Fat, itu saja. Di penginapan, semua orang sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Ling Han sangat luar biasa, dan bisa melawan seseorang yang 2 tingkat kultivasi di atasnya. Dia bisa disebut dewa perang. Dan Ning Hexin, kehebatan pertempurannya hanya bisa digambarkan sebagai biasa-biasa saja, tetapi itu cukup untuk membuat seseorang yang 2 tingkat kultivasi di atasnya mematuhi perintahnya. Untuk menaklukkan musuh tanpa perlawanan, ini sama sekali tidak kalah dengan Ling Han. Saya katakan, Little Han, murid Anda ini cukup kuat. Mata anjing hitam besar itu terbuka lebar, dan dia masih linglung. Ya, dia hampir mengejar kakek anjing. Dia menyanjung dirinya sendiri. Ling Han tersenyum tipis. Sampai sekarang, dia masih belum mengetahui bagaimana afinitas Ning Hexin muncul dan bagaimana hal itu memengaruhi orang. Namun, setelah penelitian bertahun-tahun, dia masih bisa mengajar Ning Hexin untuk menyalurkan kemampuan ini secara aktif. Mirip dengan Ling Han, yang bisa melawan seseorang 2 tingkat kultivasi lebih tinggi darinya di tingkat yang mulia surgawi, Ning Hexin dapat mempengaruhi yang mulia surgawi yang paling banyak 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya. Mereka yang memiliki titik cahaya itu di benak mereka tampaknya sangat luar biasa. Chapter 3033, Pegunungan Pecah Tiba. Dengan ini sebagai referensi, Ling Han mungkin dapat menemukan lebih banyak orang dengan titik terang. Masalahnya adalah Ning Hexin pada awalnya sangat biasa. Jika bukan karena Ling Han muncul, mungkin dia sudah lama meninggal karena depresi. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk maju ke tingkat yang mulia surgawi? Selain itu, Raja Surgawi dan tingkatan asal naik dapat melawan seseorang yang 2 tingkat kultivasi lebih tinggi dari mereka. Ini tidak terlalu langka. Ada banyak keajaiban yang bisa melakukan ini. Ling Han hanya bisa memilih di antara yang mulia surgawi, tapi sejauh ini, hanya ada dia dan... Feng Wuding. Feng Wuding juga seperti ini. Sayangnya, dia sudah mati, dan semangatnya telah hancur. Tidak ada gunanya bahkan jika Ling Han menggali kuburnya. Ling Han merasa sangat disayangkan. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi kode rahasia kehidupan, kekuatannya pasti akan meningkat lebih jauh. Ini karena meskipun kekuatan dan level suatu dimensi itu penting, mereka juga bergantung pada makhluk hidup di dalamnya. Mengapa makhluk hidup dari dimensi tertentu harus dihancurkan terlebih dahulu dalam perang alam? Itulah logikanya. Lupakan saja, aku akan memikirkan sesuatu di masa depan. Ling Han berpikir bahwa mungkin perasaan ketuhanannya akan menjadi lebih kuat ketika dia naik ke tingkat ke-6 atau tingkat ke-7. Dengan sekali sapuan, dia akan dapat mencakup semua makhluk hidup di seluruh dimensi, dengan mudah menyelesaikan pemindaian penuh. Selanjutnya, Sutter Mountains harus mengambil tindakan secara pribadi, bukan? Ling Han mengirim Ning Hexin, anjing hitam besar, dan yang lainnya pergi, dan menunggu sendirian untuk kedatangan Heavenly Venerate Sutter Mountains. Kali ini, dia akan bertarung bagus dengan Sutter Mountains. Dengan kekuatan ledakan dari segel kelas 6-nya, dia bisa menekan pihak lain setidaknya selama 2 jam. Meskipun itu adalah waktu yang sangat singkat, dan tidak mungkin membunuhnya dalam waktu sesingkat itu masih merupakan hal yang sangat memuaskan. Dia akan mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Suatu hari, dia akan menekan ke-5 pencuri tua itu. Kali ini, butuh waktu agak lama. Hanya setelah 30 tahun penuh, aura yang kuat menyerang Ling Han. Peng, seluruh penginapan langsung meledak dan berubah menjadi abu. Bahkan jika Ling Han sudah bergerak, masih belum ada cara untuk menghentikan ini. Kekuatan tingkat ke-7 terlalu kuat. Untungnya, orang-orang di penginapan sudah lama diusir oleh Ling Han, dan ini tidak menimbulkan korban jiwa di antara orang tak berdosa.
Ling Han berdiri dengan bangga di langit, dan dengan tenang berkata, "Gunung hancur, pencuri tua, aku sudah lama menunggumu." Seperti yang diharapkan, itu kamu, Junior. Pegunungan pemuja surgawi juga berdiri di langit, memancarkan aura dominasi atas dunia, dan bahkan menyebabkan langit menundukkan kepala mereka. Dia memandang Ling Han dengan datar, dan hatinya benar-benar dipenuhi dengan emosi. Pemuda ini baru berkultivasi selama beberapa tahun, dan sudah akan sejajar dengannya. Ini membuatnya cemburu. "Kamu berani menimbulkan masalah di tempat pencerahanku? Sepertinya kamu lelah hidup." Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Alih-alih bekerja di realm Battlefield, mengapa kalian berlima pergi untuk membangun tempat pencerahan?" "Apa hubungannya denganmu?" kata Heavenly Venerate Sutter Mountains. Dia tidak bergerak, karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukan apapun untuk pertahanan Ling Han tanpa bantuan histeria. Bagaimana mungkin eksistensi seperti dia melakukan sesuatu yang tidak berpengaruh? Tidak ada salahnya memberitahuku, kan? Kata Ling Han. "Mungkinkah kamu takut, sungguh lelucon, untuk berpikir bahwa kamu mencoba untuk mendorongku?" Betapa naifnya. Pegunungan pemuja surgawi mencibir. Ling Han melihat pegunungan pemuja surgawi, dan merenung sejenak sebelum berkata, "Dulu ketika dunia kejadian dihancurkan, itu jelas merupakan kekuatan misterius yang menyegel tanda-tanda kehidupan itu ke dalam tubuhmu. Mengapa Anda menyembunyikan masalah ini?" Ekspresi Heavenly Venerate Sutter Mountains jelas berubah, dan matanya meledak dengan kecemerlangan yang menyala-nyala. "Bagaimana kamu tahu? Jika Anda memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui, saya akan memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui," kata Ling Han sambil tersenyum. Heavenly Venerate Sutter Mountains merenung sejenak, tapi langsung tertawa dingin. "Karena kamu tidak mengetahui situasinya dengan jelas, tidak ada yang perlu aku ketahui juga. Jadi bagaimana jika Anda mengetahui beberapa detail kecil?" "Tidak masalah sama sekali." Ling Han tercengang. Dari mana pencuri tua ini mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? "Baiklah kalau begitu, karena kamu tidak mau mengatakannya, ayo bertarung." "Pencuri tua, aku sudah lama mentolerirmu. Kali ini, aku secara khusus datang untuk menghajarmu." Ling Han tiba-tiba menyerang. Heavenly Venerate Sutter Mountains melambaikan lengan bajunya dengan penuh gaya. "Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu." Namun, saat dia hendak merobek celah ke angkasa dan pergi, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia baru saja merobek celah ke angkasa, tapi sekarang dia telah memasuki Void. Tentu saja, ini adalah perbuatan Ling Han. Jika dia tidak mengirim pihak lain ke dalam Void, maka setelah pertempuran dimulai, kerusakan yang mereka timbulkan akan terlalu mengerikan, dan itu akan menyebabkan kerusakan besar pada alam negatif yang mendalam. Meskipun Ling Han tidak pergi ke realm Battlefield, juga tidak mungkin baginya untuk menyeret Genesis World bersamanya. "Bocah, enyahlah." Heavenly Venerate Sutter Mountains akan keluar dari Void. Berkelahi dengan Ling Han benar-benar tidak ada artinya. "Aku bilang aku akan memukulmu, jadi bagaimana aku bisa kembali pada kata-kataku?" Ling Han tertawa terbahak-bahak, dan menyalurkan semua segel kelas 6-nya. Power of Dimension melonjak gila-gilaan, dan dia melolong panjang saat dia meledak ke arah Sutter Mountains. Heavenly Venerate Sutter Mountains bahkan tidak bisa diganggu untuk menangkis, dan ingin melarikan diri bahkan jika dia harus menerima pukulan dari Ling Han. Namun, setelah diserang oleh serangan Ling Han, sosoknya langsung terbang ke udara, dan dia dipaksa mundur ke jarak yang tidak diketahui di udara. Ling Han menyusul, merentangkan tangannya, lalu menyatukannya. Kekuatan tak terbatas terkondensasi dan terwujud, dan dua tangan besar muncul dari sisi kiri dan kanan, dengan kejam menamparkan ke arah pegunungan pemujaan surgawi. Peng! Kekosongan berguncang, dan pegunungan pemuja langit dihancurkan dengan paksa hingga menjadi setipis selembar kertas. Kekuatan tahap puncak tingkat ketujuh diperkuat sebanyak 3.000 kali. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Namun, Seven Tier yang tidak bisa dihancurkan bukan hanya untuk pertunjukan.
Dengan jentikan tubuhnya, Heavenly Venerate Satyr Mountains telah kembali ke keadaan semula. Namun, ekspresi lelaki tua itu benar-benar berubah. Rambutnya berdiri tegak, dan matanya menyemburkan api. Elit tertinggi dari tingkat ketujuh tinggi dan perkasa, dan dia adalah satu-satunya yang bisa menentukan hidup dan mati orang lain. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Pencuri tua, apakah kamu merasa baik? Tidak masalah jika tidak, saya telah menyiapkan banyak gerakan kuat untuk Anda." "Berat, kamu mencari kematian?" Alis dan janggut Heavenly Venerable Satyr Mountain berkedut, dan dia akhirnya menyerbu ke arah Ling Han. Jadi bagaimana jika itu tidak berpengaruh? Dia masih ingin mengalahkan ini. Peng, tinju kanan Ling Han langsung masuk, dengan paksa menembus penjaga yang telah dipasang oleh kedua lengan lawannya, dan kemudian dengan kejam memukul wajah pegunungan pemuja surgawi. Kemudian, pegunungan penghancur surgawi sekali lagi dikirim terbang, melonjak ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam hal kekuatan, pegunungan pemuja surgawi lebih rendah dari Ling Han, dan perbedaan di antara mereka tidak hanya sedikit. "Pencuri tua, kemana kamu pikir kamu akan pergi?" Ling Han mengejar dengan langkah besar, dan tinjunya menghujani seperti badai, mengalir ke pegunungan pemuja surgawi. Meskipun Heavenly Venerate Satyr Mountains mencoba yang terbaik untuk melakukan serangan balik, perbedaan kekuatannya benar-benar terlalu besar, bahkan jika dia menyalurkan segel kombinasi tingkat 1. Bam, 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 bam. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dipukuli. Fisiknya tidak bisa rusak, jadi tidak mungkin dia terluka tidak peduli seberapa banyak dia dipukul. Bahkan jika kekuatannya terlalu menakutkan, dan tubuhnya berubah bentuk karena dipukul, dia pasti akan pulih di saat berikutnya. Namun, Ling Han tidak berniat berhenti. Sebaliknya, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin energi. Mengalahkan elit tertinggi dari tingkat ketujuh, dan satu di puncak tingkat ketujuh pada saat itu, perasaan ini hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, menggembirakan. "Hajar saja dia, tua, beraninya kau mencoba membunuhku?" Bang, sebuah pukulan mendarat di pipi kiri Satyr Mountains. "Apa, jadi bagaimana jika Anda berada di tingkat ketujuh?" Ledakan, pukulan lain mendarat di pipi kanan Satyr Mountains. "Aku akan menghajarmu, tua." Ledakan, tendangan lain mendarat di bola Satyr Mountains. Chapter 3034. Itulah alasannya, melolong. Mata Heavenly Venerate Satyr Mountains membelalak tak percaya. Dia benar-benar telah ditendang di bola. Dia hampir menjadi gila karena marah. Bagaimana Ling Han bisa begitu tidak sopan? Kamu adalah elit pamungkas dengan kecakapan pertempuran tingkat ketujuh. Belum lagi tingkat ketujuh, bahkan Raja Surgawi tidak boleh menggunakan teknik cabul seperti itu. Gerakan apa lagi yang kamu miliki? Monyet mencuri buah persik? Ini adalah penghinaan besar, penghinaan besar. Satyr Mountains berteriak keras. Dia benar-benar sangat marah. Dia belum pernah bertemu lawan seperti itu sebelumnya. Ling Han terlalu tidak konvensional dan menjijikkan. Apa gunanya memasang ekspresi seperti itu? Ini tidak seperti mereka meledak, kata Ling Han dengan acuh tak acuh. "Bocah brengsek, aku akan mencabik-cabik mayatmu menjadi 10.000 keping." Pegunungan pemuja surgawi meraung. Dia mulai melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Weng, aura kuno dan berubah-ubah meluap, dan itu sangat mengejutkan. Ling Han tercengang. Kekuatan Heavenly Venerate Satyr Mountains sebenarnya telah meningkat beberapa kali. Ini tidak bisa dipercaya. Ini karena jumlah segel yang mulia surgawi yang disalurkan oleh pegunungan hancur jelas tidak berubah, dan nilainya sama. Mereka masih anjing laut kelas 1 itu. Jika diganti dengan segel lain, kekuatannya hanya akan berkurang, bukan bertambah. Namun, situasi saat ini tidak seperti itu. Kekuatan Heavenly Venerate Satyr Mountains telah meningkat beberapa kali meskipun seharusnya berada pada batasnya.
semacam teknik rahasia. Namun, setelah seseorang mencapai tingkat ketujuh, apakah ada teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang? Lagi pula, mengapa aura ini memberinya perasaan yang familiar? Sebelum Ling Han bisa berpikir dengan hati-hati, pegunungan pemuja surgawi telah meluncurkan serangan balik yang kuat. Itu saja, kata Ling Han dengan jijik. Kekuatan dimensi dalam tubuhnya mendidih. Setelah memahami kode rahasia kehidupan, tingkat kehidupan terendah telah lahir di semua dimensinya. Tanaman. Meskipun kekuatan satu tanaman tidak signifikan, jumlahnya terlalu banyak. Setelah semuanya berkumpul, ini adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Ledakan. Ling Han melemparkan pukulan, berbenturan langsung dengan pegunungan pemuja surgawi, dan langsung membentuk gelombang energi yang mengejutkan. Peng, gelombang energi tersebar, dan Heavenly Venerate Satyr Mountains dikirim terbang dengan kecepatan lebih cepat daripada gelombang energi yang menyebar. Dari segi kekuatan, Ling Han sudah bisa menghancurkan lawannya. Tua, lihat saja aku menghajarmu. Ling Han mengejarnya. Bukankah kamu sangat kejam? Silakan saja dan lebih kejam lagi. Bukankah kamu selalu tinggi dan perkasa? Fuck, aku hanya akan menginjak wajahmu. Mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa menjadi sombong. Apa omong kosong asteris tier ketujuh? Jadi bagaimana jika Anda berada di tingkat ketujuh? Kamu hanya bisa diinjak-injak olehku. Ling Han terus-menerus menendang wajah Heavenly Venerate Satyr Mountains, menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga wajah lawannya bahkan berubah bentuk. Namun, fisik tingkat ketujuhnya tidak bisa rusak. Jadi bagaimana jika wajahnya berubah bentuk? Dia langsung pulih. Namun, bagi Heavenly Venerate Satyr Mountains, ini adalah penghinaan yang sangat besar. Anak nakal, Heavenly Venerate Satyr Mountains meraung dengan marah. Dia akhirnya mengesampingkan semuanya. Weng, 7 dimensi langsung disalurkan keluar dari tubuhnya. Apa? Ling Han terkejut. Pantas saja dia merasa aura yang terpancar dari pihak lain agak familiar. Ternyata ini sebenarnya adalah kekuatan dimensi. Namun, bagaimana bisa Heavenly Venerate Satyr Mountains memiliki 7 dimensi? Sejauh yang diketahui Ling Han, selain membuka dantian seseorang oleh tingkat ketujuh, orang lain hanya dapat mengakomodasi 1 dimensi di dalam tubuh mereka, dan tidak ada yang terkecuali. Ada beberapa. Misalnya, Ling Han dan Feng Wuding. Ini harusnya terkait dengan Genesis World di era sebelumnya, atau bisa juga di era saat ini. Itu sangat mungkin karena titik cahaya di tubuhnya. Selain kode rahasia kehidupan, ada juga rahasia lain yang belum bisa dia pecahkan. Namun, bagaimana Satyr Mountains mengelolanya? Jika dia memiliki 7 dimensi, bukankah dia sudah menyalurkannya sejak lama? Tunggu sebentar, tatapan Ling Han bergeser. Dia menemukan bahwa dari 7 dimensi ini, hanya 1 yang telah mencapai tingkat dimensi tingkat tinggi, yang juga merupakan batasnya. Tanpa kesempatan untuk menaklukkan langit dan menciptakan bumi, mustahil bagi tingkat ketujuh untuk mendorong dimensi dalam tubuh seseorang ke tingkat transenden. Dalam hal ini, tingkat ketujuh akan memiliki kekuatan setidaknya 10 tingkat ketujuh, begitu kuat sehingga mereka dapat menghancurkan semua era. Namun, masalahnya adalah 6 dimensi lain dari pegunungan hancur hanya mencapai dimensi tingkat tinggi tingkat rendah. Jika Satyr Mountains telah mengembangkan 6 dimensi tambahan ini, maka setelah berkultivasi untuk zaman yang tak terhitung jumlahnya, bukankah seharusnya dia sudah lama memajukan 6 dimensi ini ke dimensi tingkat tinggi? Jika baru-baru ini dia mengolah dimensi baru, maka seharusnya hanya ada 1 dimensi di bawah level dimensi tingkat tinggi. Sekarang, 6 dimensi semuanya adalah dimensi tingkat tinggi tingkat rendah. Ini berarti bahwa Satyr Mountains harus tiba-tiba membentuk 6 dimensi belum lama ini. Bagaimana ini mungkin? Pencuri tua, apakah kamu tiba-tiba kembali dari realm battlefield karena kamu ingin mengolah 6 dimensi ini? Ling Han menunjuk ke arah mereka. Bukan urusanmu,
Heavenly Venerate Satyr Mountains berteriak keras, dan tangannya berubah menjadi kapak, menebas Ling Han dengan liar. Dengan ayunan tangannya, bahkan Void sepertinya akan terbelah menjadi dua, dan itu sangat menakutkan. Kamu meminta pemukulan, Ling Han melayangkan pukulan. Peng, Heavenly Venerable Satyr Mountains dikirim terbang lagi. Jadi bagaimana jika ada 6 dimensi lagi? Ini hanya dimensi tingkat tinggi tingkat rendah, yang setara dengan bantuan lebih dari 60 tingkat kelima. Untuk tingkat ketujuh, berapa nilainya? Bahkan jika mereka mencapai tingkat dimensi tingkat tinggi, itu hanya akan mampu naik ke tingkat ke-6, sekitar 60 orang dengan kecakapan pertempuran tingkat ke-6 bergabung, yang hampir tidak bisa menandingi awal tahap tingkat ketujuh. Saat ini, Heavenly Venerate Satyr Mountains sama sekali tidak mampu bersaing dengan Ling Han. Ling Han mengejarnya, dan terus mengayunkan tinjunya. Biar ku tebak, bukan hanya kamu, tua, tetapi juga Chong Yan dan yang lainnya, yang tiba-tiba kembali dari Realm Battlefield. Mungkinkah ini alasannya? Namun, jika seseorang dapat memahami teknik rahasia untuk membuat dimensi tetap harus lahir satu persatu. Selain itu, saya tidak percaya bahwa 5 orang dapat memahami kemampuan ini pada saat yang bersamaan. Peng, 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 tinju Ling Han menghujani, mengalahkan Heavenly Venerate Satyr Mountains sampai dia tidak marah sama sekali. Selain itu, Ling Han tidak hanya menggunakan tinjunya, kakinya juga tidak diam, terus menendang bola pegunungan pemuja langit yang menghancurkan. Ekspresi Heavenly Venerate Satyr Mountains sangat jelek. Pertama, dia telah dipukuli oleh Ling Han. Ini terlalu memalukan, dan dia akan meledak karena marah. Kedua, karena tebakan Ling Han, jantungnya mau tidak mau berdebar. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, meskipun beberapa dari kalian tua sudah berdiri di puncak dunia, menciptakan dimensi masih merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kalian. Oleh karena itu, Anda pasti tidak mengerti apa-apa, melainkan mendapatkan semacam kesempatan. Dia tiba-tiba terhenti saat tebakan berani muncul di benaknya. Ada 100 dimensi dalam tubuh Feng Wuding. Jangan bilang, kalian semua mendapatkan dimensi dari dia. Kuang, mata Heavenly Venerable Satyr Mountains berkilat hebat, dan dia membuka mulutnya untuk berteriak. Terdengar suara guntur, dan dia memuntahkan tombak surgawi berwarna ungu, yang menebas ke arah Ling Han. Dengan dentang, 39 lapisan pertahanan Ling Han benar-benar terlempar, menyebabkan Ling Han sedikit terkejut. Jurus pamungkas ini memang cukup ampuh, tapi sayangnya masih belum cukup untuk mengoyak pertahanannya. Apakah saya memukul paku di kepala? Chapter 3035. Senang dipukuli. Ling Han sangat meragukan bahwa Heavenly Venerate Satyr Mountains tiba-tiba dapat memahami teknik menciptakan dimensi. Ada banyak keberuntungan yang terlibat dalam hal itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai melalui kemampuan pemahaman saja. Ling Han, misalnya, hanya mampu memecahkan kode kehidupan karena dia memiliki cahaya misterius di tubuhnya, yang secara kebetulan beresonansi dengan milik Ning Haixin. Apa yang dimiliki Heavenly Venerate Satyr Mountains? Selain itu, bagaimana mungkin kelima tua ini tiba-tiba mengalami peningkatan dalam kemampuan pemahaman mereka dan secara bersamaan tercerahkan pada teknik menciptakan dimensi? Bagaimana ini mungkin? Dengan demikian, penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa mereka berlima telah menggunakan semacam metode untuk membagi dimensi dalam tubuh Feng Wuding di antara mereka sendiri. Feng Wuding menyimpan 100 dimensi. Jika mereka berlima membagi semuanya sama rata, itu berarti masing-masing dari mereka akan mendapat 20 buah. Ada kemungkinan beberapa dimensi hilang dalam proses, dan masing-masing tersisa 6 dimensi. Mungkin juga mereka terjatuh, dan mencoba bertarung satu sama lain untuk memperebutkan dimensi, mengakibatkan Heavenly Venerate Satyr Mountains hanya mampu mengambil 6. Atau mungkin dia hanya bisa memanfaatkan 6 dimensi dalam pertempuran untuk saat ini. Tua,
Apa yang kalian rencanakan? Kata Ling Han sambil meninju. Hahaha, meskipun Heavenly Venerable Sutter Mountains baru saja dipukul, dia tertawa. Bocah bodoh, bagaimana Anda bisa memahami skema besar dengan pandangan ke depan Anda yang terbatas? Kamu dan cahaya akan kembali menjadi debu dan menghilang dari dunia. Ling Han menyipitkan matanya, dan berkata, Tua, kamu sepertinya tahu beberapa rahasia. HMPH, jangan berpikir kamu bisa mendapatkan apapun dariku. Itu hanya angan-angan. Heavenly Venerate Sutter Mountains berkata dengan dingin, tidak lagi menyebutkan apapun tentang subjek itu. Meskipun upaya Ling Han berulang kali untuk menyelidiki informasi, pengalaman bertahun-tahun Heavenly Venerate Sutter Mountains memastikan bahwa dia tidak akan tertipu oleh trik seperti itu. Ling Han tidak punya pilihan selain membuat dugaannya sendiri, dan kemudian muncul dengan asumsi berdasarkan perubahan ekspresi Heavenly Venerate Sutter Mountains. Meskipun dia tidak mendapatkan informasi yang berharga, Ling Han tidak berinvestasi di dalamnya sejak awal. Dia murni di sini untuk memberikan pemukulan yang baik kepada Heavenly Venerate Sutter Mountains. Apa bedanya selama dia bahagia? Peng, peng, peng. Selama 1 jam penuh, Ling Han dengan senang hati menghajar pegunungan pemuja surgawi, melampiaskan semua frustrasi dan kemarahan yang telah dia pendam selama bertahun-tahun. Setelah 1 jam, Ling Han akhirnya berhenti. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, kita akan berhenti di sini untuk hari ini, Pak Tua. Kami akan mengambil barang lain kali. Kamu masih ingin lain kali? Pegunungan pemuja surgawi meraung marah dan menyerang Ling Han dengan sekuat tenaga. Ling Han menyalakan semua segel kelas 7-nya lagi, memperkuat kekuatannya sebanyak 2000 kali lagi. Peng, peng, peng. Saat dia bertukar pukulan dengan Sutter Mountains, Ling Han terus berada di atas angin seperti sebelumnya. Tapi kali ini dia tidak dapat menekan yang pertama dengan mudah. Karena tubuh abadi Heavenly Venerate Sutter Mountains, Ling Han tidak dapat menekannya, dan dengan demikian hanya memiliki sedikit keuntungan dalam pertempuran. Orang tua bodoh, kamu tidak perlu mengirimku pergi. Aku akan kembali untuk menghajarmu lagi. Ling Han meninju Sutter Mountains, membuatnya terbang sebelum berbalik dan pergi. Kamu bocah terkutuk. Heavenly Venerate Sutter Mountains dengan cepat memantapkan tubuhnya dan mengejar Ling Han. Dia sangat marah. Belum ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup setelah memukulinya. Ling Han tertawa terbahak-bahak. Dengan beberapa langkah, dia tiba di pembukaan void dari sebelumnya dan melangkah keluar. Ketika Heavenly Venerate Sutter Mountains mendekat, Ling Han mengirimnya terbang mundur dengan pukulan lain. Dia kemudian menutup celah ke void. Pegunungan pemuja surgawi perlu menghabiskan sedikit waktu untuk menemukan jalan keluar sekarang. Ling Han kemudian meninggalkan area itu dengan riang. Pegunungan pemuja surgawi tidak bisa lagi membuntutinya dari sini. Ling Han kemudian bertemu dengan yang lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa dia telah mengalahkan Heavenly Venerate Sutter Mountains menjadi bubur, mereka semua bersorak kegirangan. Apakah kita akan mengejar Chong Yan dan yang lainnya selanjutnya? Anjing hitam besar itu bertanya dengan penuh semangat. Oh, ayo ambil papan nama mereka juga. Ginseng tua itu juga sangat bersemangat. Dilihat dari penampilannya, bagaimana mungkin berpikir bahwa itu telah berevolusi dari pengobatan surgawi? Ling Han merenung sejenak, lalu berkata, tidak, jangan pergi ke tempat Chong Yan untuk saat ini. Saya ingin tinggal di sini dan terus mengalahkan Sutter Mountains sampai dia trauma. Semua orang saling bertukar pandang, berpikir bahwa Ling Han sedikit sadis. Bagaimana mungkin Anda hanya mengambil tindakan terhadap satu orang? Apakah kamu tidak takut kalau Heavenly Venerable Sutter Mountains akan mulai mempertanyakan hidupnya sendiri dari pelecehan itu? Seperti yang diharapkan, setelah Ling Han selesai mengisi energi pada segel kelas 6-nya, dia segera pergi mencari pegunungan pemuja surgawi. Orang tua itu mengasingkan diri di sebuah lokasi di dekat tempat pencerahannya. Dengan demikian,
Ling Han dapat dengan cepat memaksa Heavenly Venerable Sutter Mountains untuk menunjukkan dirinya setelah mengacaukan tempat pencerahannya. Dia kemudian membawa Sutter Mountains ke dalam Void, dan memberinya pukulan lagi. Ling Han tidak mendorong Sutter Mountains terlalu keras. Setelah sekitar 1 jam, dia dengan santai pergi. Heavenly Venerate Sutter Mountains tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya pergi. Siklus itu berulang. Ling Han menemukan Heavenly Venerate Sutter Mountain sebanyak 7 kali, dan setiap kali dia memukulinya sampai dia puas. Ini sebenarnya menyebabkan Heavenly Venerate Sutter Mountains mengembangkan trauma dan mulai mempertanyakan hidupnya. Secara alami, dia bisa melarikan diri. Dunia begitu luas, bahkan kemampuan tingkat ke-7 untuk menemukan seseorang memiliki batasnya. Namun, harga dirinya tidak mengizinkannya. Dia adalah tingkat ke-7 yang sangat dihormati. Satu-satunya yang harus berlari adalah orang-orang yang melawannya. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya menjadi pengecut seperti itu? Dan karena dia sangat sombong, dia tidak bisa menghindari dipukuli oleh Ling Han berkali-kali. Kedelapan kalinya, Ling Han muncul. Menghadapi tatapan dendam dari pegunungan pemujaan surgawi, dia tertawa. Orang tua bodoh, apakah kamu mulai merasa baik dari pelecehan fisik? Aku tidak percaya kamu tidak melarikan diri, dan sebenarnya menungguku di sini. Sai, aku tidak pernah mengira kamu memiliki jimat seperti itu, orang tua bodoh. Jangan sombong, dasar bocah nakal. Pegunungan pemuja surgawi berteriak. Begitu kekuatan dimensiku mencapai tingkat transenden, aku akan mencabik-cabikmu. Ling Han mencibir. Bermimpilah, jangan berpikir bahwa Anda tiba-tiba akan mencapai terobosan besar hanya karena Anda mendapatkan beberapa dimensi dari Feng Wuding. Dimensi transenden, itulah beberapa imajinasi yang Anda miliki. Lupakan, aku tidak mau repot-repot menghajar orang cabul sepertimu lagi. Hari ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Kalau tidak, aku akan merasa jijik. Heavenly Venerate Sutter Mountains sangat marah. Dia yang dipukuli di sini. Bagaimana dia cabul, bagaimana dia menjijikkan. Bocah cilik ini memiliki lidah yang sangat berbisa. Teriak Sutter Mountains saat dia melepaskan kekuatan penuhnya, ingin sekali membalikkan keadaan. Namun, harapannya ditakdirkan untuk pupus karena dia dengan cepat ditekan oleh Ling Han dan dipukuli seperti biasa. Setelah Ling Han selesai memukuli pegunungan pemujaan surgawi, dia berkata, "Orang tua bodoh, kamu tidak perlu menantikan ini lagi. Saya tidak akan kembali. Tidak ada yang menantikan ini, bocah." Heavenly Venerate Sutter Mountains mengutuk dalam hati, tetapi dia juga merasakan sedikit kelegaan bahwa dia tidak lagi harus menderita penganiayaan fisik Ling Han. Meskipun fisiknya tidak bisa dihancurkan, dia masih harus menyelamatkan mukanya. "Tunggu saja, bocah. Saya akan mengingat ini. Saya pasti akan membuat Anda kembali untuk itu," katanya menantang. Dia harus menunjukkan beberapa sikap. Jika tidak, bahkan dia akan merasa tidak enak untuk dirinya sendiri. "Jika lain kali, semuanya tidak akan semudah ini," kata Ling Han dengan tenang. Setelah mengalahkan Sutter Mountains beberapa kali, suasana hatinya sangat membaik, dan dia merasa seolah-olah penghalang antara tingkat kultivasi menjadi sedikit berkurang. Mungkin setelah mengalahkan kelima tua itu, dia akan bisa menembus ke tingkat ke-6. Ketika itu terjadi, dimensinya akan dapat naik ke dimensi tingkat tinggi, meningkatkan kekuatannya berkali-kali. Tingkat ke-7, hanya sekelompok semut. Orang tua bodoh, selagi kamu masih punya beberapa hari untuk hidup, kamu harus menikmati sedikit kebebasan yang tersisa. Karena setelah ini, kamu hanya akan menjadi tawananku. Ling Han berbalik lalu pergi saat Heavenly Venerate Sutter Mountains menatap siluetnya dari belakang. Chapter 3036. Menuju ke tempat pencerahan Chongyan. Heavenly Venerable Sutter Mountains menyaksikan sosok Ling Han berangsur-angsur menghilang ke kejauhan. Hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Tingkat kelima belaka sebenarnya bisa membuatnya kehilangan kesabaran. Lalu,
Apa yang akan terjadi saat Ling Han mencapai tingkat ke-6? Faktanya, tingkat ke-7, dia menggelengkan kepalanya, membiarkan dirinya pulih dari kekecewaan. Dia berada di tingkat ke-7, sebuah eksistensi yang tidak bisa dibunuh bahkan jika Genesis World runtuh. Bagaimana dia bisa begitu pasif? Selama dia mengembangkan dimensi menjadi ekstrim, dia pasti bisa memiliki kekuatan yang lebih besar. Pada saat itu, dia pasti bisa membunuh Ling Han. Tentu saja, Ling Han kembali menemui permaisuri dan yang lainnya, lalu memutuskan untuk pergi. Dia tidak bisa terus terpaku pada Sutter Mountains. Itu tidak adil. Hujan harus dibagi secara merata, bukan? Rombongan berangkat ke tempat pencerahan Chongyan. Jarak ini sangat jauh, tapi Ling Han melaju dengan kecepatan penuh. Hanya dalam waktu 10 hari, mereka tiba di dekat tempat pencerahan Chongyan. Lokasi mereka saat ini adalah kota besar, dan tempat pencerahan Chongyan berada puluhan ribu kilometer di luar kota. Untuk Raja Surgawi, mereka tidak perlu berjalan lama, jadi tentu saja jaraknya sangat dekat. Mereka beristirahat sebentar, lalu Ling Han memasukkan mereka semua ke kediaman tamu surgawi, lalu pindah. Kali ini, dia tidak bisa diganggu untuk bermain perlahan. Hanya dalam beberapa langkah, dia muncul di kaki tempat pencerahan Chongyan. Dia berjalan mendaki gunung dengan tenang. Tempat pencerahan Chongyan tidak memiliki area terlarang. Siapapun bisa datang ke sini, tapi tidak banyak orang yang bisa mencapai puncak gunung. Ini karena Chongyan telah menetapkan batasan di sini. Mustahil untuk mencapai titik akhir tanpa kemampuan yang kuat untuk menantang mereka yang berada di atas levelnya. Ling Han sengaja menekan tingkat kultivasinya untuk mengalami kekuatan penekan ini. Namun, Chongyan telah menetapkan batasan seperti itu terutama untuk menguji Raja Surgawi, jadi itu tidak mungkin terlalu kuat. Jadi, bahkan jika Ling Han menekan tingkat kultivasinya, fisiknya telah ditempa oleh 4 jenis kekuatan fundamental, dan dia juga memiliki kekuatan dimensi yang tak terbatas. Ini terlalu kuat. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berjalan menuju puncak gunung. Orang ini sangat mencolok. Dia bahkan menyilangkan tangan di belakang punggungnya. Hehe, jika kamu berpose, kamu akan disambar petir. Tidak lama lagi orang ini akan merangkak seperti anjing. Aku akan bertaruh denganmu. Orang ini bahkan tidak bisa merangkak. Dia mungkin hanya akan berbaring di tanah. Ada orang di jalan, dan mereka semua angkat bicara. Selama seseorang berhasil mencapai puncak gunung, mereka akan bisa mendapatkan token. Ini akan membebaskan mereka dari penindasan, dan mereka akan dapat datang dan pergi sesuka hati. Oleh karena itu, selain mereka yang ingin memasuki tempat pencerahan, yang lainnya semuanya tenang dan tenang. Lihat, siapa di sini? Betapa pemborosan. Di jalan pegunungan, banyak orang melihat ke arah kaki gunung, dan melihat kereta super mewah melaju ke arah mereka. Seberapa mewah? Kereta ini sebenarnya ditarik oleh 9 naga sejati, yang semuanya adalah Raja Surgawi ke-9. Desis, mungkinkah orang yang datang adalah Yang Mulia Surgawi? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk ditarik oleh 9 naga sejati yang ada di surga ke-9? Bukan hanya tunggangannya, kereta itu sendiri juga sangat mewah. Seluruh tubuhnya terbuat dari logam surgawi, dan secara alami memiliki pola urat yang mengekstraksi energi yin dan yang dan mengumpulkan esensi dari 5 elemen. Itu praktis tanah suci untuk budidaya. Regulasi terwujud, dan itu luar biasa. Kereta dengan cepat tiba di kaki gunung sebelum berhenti. Seorang wanita secantik peri keluar dari kereta. Ada 9 pita cahaya warna-warni yang mengelilingi tubuhnya, dan dia jelas adalah Raja Surgawi surga ke-9. Apakah ini pemilik gerbong? Tapi dengan ternganga, dia berjalan ke sisi lain gerbong, dan dengan hormat membuka pintu. Tuan muda, kami di sini. Tuan muda, wanita ini sebenarnya hanya seorang pelayan. Semua orang terkejut.
9 naga sejati surga ke-9 menarik kereta dan kecantikan surga ke-9 sebagai pelayan. Latar belakang seperti apa yang dimiliki tuan muda ini? Di bawah tatapan semua orang, seorang pria berbaju putih turun dari kereta. Rambutnya hitam dan tebal, dan diikat dengan mahkota batu giok. Wajahnya seindah dan tembus pandang seperti batu giok. Ya, semua orang terkejut karena pemuda ini hanya memiliki 7 pita cahaya warna-warni yang melilit tubuhnya. Raja Surgawi surga ke-7? Ini tidak benar. Tidak peduli seberapa kuat surga ke-7. Dia seharusnya tidak bisa membuat 10 elit surga ke-9 rela menjadi pelayannya, bukan? Hehe, dia Yan Wuyu. Yan Wuyu, siapa Yan Wuyu? Mungkinkah keajaiban tertinggi dari klan Yan? Tepat. Hei, siapa yang kalian bicarakan? Kamu benar-benar bodoh. Kamu bahkan tidak tahu tentang Yan Wuyu. Apakah kamu tidak tahu tentang 3 yang mulia surgawi di klan Yan? Sebenarnya Yan klan itu? Itu benar. Yan Wuyu ini adalah keturunan paling menonjol dari klan Yan. Dikatakan bahwa dia memiliki potensi untuk melampaui tuannya. Di masa depan, dia mungkin mencapai tingkat ketiga atau bahkan tingkat keempat, melampaui ayah, paman, dan kakeknya. Tidak heran, orang seperti itu secara alami memiliki Raja Surgawi ke-9 yang bersedia mengikutinya. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa melompati gerbang naga dan maju ke tingkat yang mulia surgawi. Di jalur gunung, banyak Raja Surgawi dipenuhi dengan emosi. Meskipun mereka juga telah lulus ujian dan memasuki tempat pencerahan Chongyan, bagaimana dengan menjadi yang mulia surgawi? Mungkin 1 atau 2 dari mereka bisa berhasil, tapi orang seperti Yan Wuyu ditakdirkan untuk menjadi sosok perkasa di masa depan. Hidup mereka begitu baik sehingga membuat orang iri. Yan Wuyu memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia terlihat sangat mudah didekati, tetapi matanya dipenuhi dengan kebanggaan yang tak tertandingi, seolah-olah dia sedang melihat ke bawah dari atas. Sejauh yang dia ketahui, orang-orang di sini semuanya sampah. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya melihat kedua kalinya. Yan Wuyu juga ingin memuja tempat pencerahan Chongyan. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi yang mulia surgawi? Bodoh, bahkan jika kamu terikat untuk menjadi yang mulia surgawi, masih ada perbedaan dalam jumlah waktu yang kamu ambil. Selain itu, keberadaan seperti apakah yang mulia surgawi itu? Bagaimana Anda bisa terikat untuk menjadi satu? Jika aku menjadi murid Tuan Chongyan, itu sudah pasti. Selain itu, saya akan dapat mencapai batas yang lebih tinggi lagi. Di tengah diskusi semua orang, Yan Wuyu naik gunung. Dia tidak membiarkan pelayannya mengikutinya, dan 9 naga sudah menarik keretanya. Dia mendaki gunung selangkah demi selangkah seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan santai. Dia sangat kuat. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan di bawah tekanan seperti itu. Dia ajaib, saya harus mengakui itu. Hehe, ada orang lain di atas sana. Dia jelas pamer. Dibandingkan dengan Yan Wuyu, perbedaannya jelas. Semua orang menghela nafas dengan emosi, dan secara alami berpikir bahwa sikap santai Ling Han benar-benar palsu. Namun, Yan Wuyu tahu betul seberapa besar tekanan yang dia alami sendiri. Namun, dia terlalu peduli dengan reputasinya. Dia sengaja tidak menyalurkan kekuatan penuhnya untuk menunjukkan bahwa dia merasa nyaman. Secara alami, dia hanya bisa menderita dalam diam. Dia mempercepat. Dia takut dia tidak akan bisa mencapai puncak gunung jika dia terus bermalas-malasan seperti ini. Itu benar-benar akan menjadi lelucon besar. Yan Wuyu berjalan semakin cepat, dan segera menyusul Ling Han. Tatapannya menjadi dingin. Dia datang untuk menjadi seorang murid, tetapi seseorang benar-benar berani menghalangi jalannya. Enyah, dia dengan berani menyerang, menyapu ke arah Ling Han. Dia bermaksud untuk memukul Ling Han menuruni gunung. Ling Han tersenyum tipis, dan juga membalas serangan telapak tangan. Peng, Yan Wuyu segera berubah menjadi labu yang menggelinding dan berguling menuruni lereng gunung. Setelah berguling berkali-kali,
dia akhirnya berhenti di kaki gunung. Keempat anggota tubuhnya terbentang seolah-olah dia menyebar elang. Petik 2. Semua orang. Chapter 3037. Apakah Anda tahu siapa tuan ini? Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Yan Wuyu, keajaiban berharga yang berjemur dalam kemuliaan penuh, akan jatuh dari gunung dengan sangat ceroboh dalam sekejap mata. Apa yang sedang terjadi di sini? Semua orang memandang Yan Wuyu, lalu menoleh ke Ling Han. Tatapan mereka bergerak bolak-balik di antara keduanya. Akhirnya, mata mereka tertuju pada Ling Han. Orang ini terlalu kejam. Siapa bilang dia hanya pamer? Bagaimana ini pamer? Ini adalah keterampilan murni. Dia tidak berpura-pura sedikit pun. Itu sangat mudah baginya. Lihat bagaimana dia bisa menjatuhkan Yan Wuyu dari gunung dengan tamparan sederhana. Sangat lucu, Yan Wuyu adalah orang yang menghasutnya juga. Itu adalah makanan penutupnya yang dirobohkan dari gunung. Puff, seseorang mulai tertawa. Ini keajaiban terbesar klan Yan. Kalau soal makan kotoran, tentu saja. Haha, harus kuakui aku tidak bisa mempelajari trik seperti itu. Semua orang yang mengejek Yan Wuyu ini memiliki latar belakang yang kuat, dan tidak takut pada klan Yan. Yan Wuyu hanya menyalahkan dirinya sendiri karena pamer sebelumnya, menyebabkan semua keturunan yang mulia surgawi ini menjadi pucat jika dibandingkan. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengambil kesempatan untuk mengolok-oloknya sekarang. Tuan muda, gadis pelayan yang merupakan surga ke-9 buru-buru membantu Yan Wuyu. Tinggalkan aku, Yan Wuyu dengan marah melambaikan tangannya dan berdiri sendiri, menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan orang lain untuk membantunya. Tuan muda, aku akan membunuhnya. Gadis pelayan surga ke-9 memandang Ling Han dengan niat membunuh saat pita cahaya warna-warni menyelimutinya. HMPH, apakah Anda pikir saya membutuhkan Anda untuk membantu? Yan Wuyu berkata dengan dingin. Tidak, Tuan muda. Gadis pelayan surga ke-9 dengan cepat mundur. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Yan Wuyu, dia tidak berani membalasnya. Itu karena dia adalah raja surgawi yang dibesarkan oleh klan Yan, jadi dia tidak memiliki kepercayaan diri atau sikap dominan yang seharusnya dimiliki oleh raja surgawi surga ke-9. Yan Wuyu menatap Ling Han. Aku telah meremehkanmu. Maksudnya adalah meskipun dia dirobohkan gunung oleh Ling Han, itu bukan karena dia lebih lemah, tapi karena dia salah menilai kekuatan Ling Han. Selain itu, gunung itu memiliki batasan sejak awal, dan memiliki kekuatan tolak yang sangat besar. Karena itu, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya dengan baik, dan jatuh dari gunung setelah menerima pukulan dari Ling Han. Selain itu, dia tidak menyalurkan semua kekuatannya sebelumnya untuk menyelamatkan muka. Ini juga mengapa dia menentang hasilnya. Dia berkata dengan mengancam, "Kali ini, aku pasti akan mengubahmu menjadi genangan darah." Ling Han menghela nafas dan berbalik, berkata, "Aku baru saja menempuh jalanku sendiri. Apa hubungannya dengan Anda? Anda menyerang saya, dan saya hanya bertindak membela diri. Namun, Anda masih tidak membiarkan saya pergi, menyatakan bahwa Anda ingin membunuh saya." Semua orang mengangguk setuju. Ling Han sama sekali tidak memprovokasi Yan Wuyu. Yang terakhir adalah orang yang menghasutnya. Bahkan sekarang, Yan Wuyu tidak mau melepaskannya. Yan Wuyu hanya mengejek. Itu adalah kesalahan Ling Han karena membuatnya menderita penghinaan sejak awal. Dia berkata dengan arogan, "Jika kamu takut, turunlah dari gunung, berlututlah di hadapanku, dan minta maaf." Ling Han menggelengkan kepalanya. "Kau terlalu memikirkannya, aku hanya mendesah." "Haha, kalau begitu kamu daging mati?" Yan Wuyu berkata dengan sungguh-sungguh. Tubuhnya terbang ke atas saat dia siap untuk menyerang, tetapi tiba-tiba berhenti. Weng, kekuatan yang kuat mendekat dari kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba, semua orang merasakan tekanan yang kuat. Bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 tidak terkecuali, dan merasakan dorongan untuk bersujud.
Mereka dengan cepat memadamkan perasaan itu. Akan memalukan untuk benar-benar berlutut di depan umum. Dalam sekejap mata, seorang pria parubaya turun dari atas. Dia memiliki penampilan normal, tetapi dia berdiri dengan bangga di langit, memberikan tekanan besar yang tampaknya membebani dunia. Kami dengan rendah hati menyambut Anda, Dewa. Tiba-tiba, semua Raja Surgawi dari seluruh gunung membungkul. Orang ini adalah Yang Mulia Surgawi. Ini ayah Yan Wuyu, Yan Su. Dia pasti sangat peduli pada putranya untuk mengawalnya secara pribadi. Sepertinya, orang itu akan mendapat masalah. Bisikan terdengar dari kerumunan, mengungkap identitas pria parubaya yang baru saja tiba. Ayah Yan Wuyu, Yan Su. Penghormatan surgawi tingkat kedua, ayah. Yan Wuyu dengan cepat menyapa ayahnya. Yan Su mengangguk kembali. Dia sangat bangga dengan putranya, dan yakin bahwa yang terakhir akan mampu mengungguli dia dan menjadi orang terkuat di klan Yan di masa depan. Kenapa kamu belum mulai mendaki gunung? Dia bertanya. Aturan tempat pencerahan Chongyan adalah mereka harus mendaki gunung dengan kekuatan mereka sendiri untuk menjadi murid. Yan Wuyu tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan wajahnya terlihat canggung. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia dirobohkan gunung oleh orang lain seperti bola karet? Namun, gadis pelayan surga kesembilannya dengan cepat menyela, "Tuanku, tuan muda itu disergap dan dirobohkan dari gunung tepat saat dia naik di tengah jalan." Apa? Yan Su sangat marah. Siapa yang berani menyergap putranya, pewaris berharga klan Yan? Aku ingin melihat siapa yang begitu berani untuk bergerak melawan putraku, katanya dengan sungguh-sungguh. Sikapnya sama dengan Yan Wuyu. Mereka yang mematuhinya tetap hidup, dan mereka yang menentangnya menderita murkanya. Dia tidak peduli tentang siapa yang benar atau salah. Tuanku, ini dia. Gadis pelayan surga ke-9 menunjuk ke arah Ling Han. Bocah mana? Puff. Mata Yan Su hampir keluar saat dia melihat Ling Han. Dia sangat ingin menggosok matanya, dan berharap dia salah. Tetapi dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun di lengannya. Itu karena tekanan dingin dan kuat menekannya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Itu adalah pembawa malapetaka. Ling Han jelas merupakan pembawa malapetaka nomor 1 di dunia. Tidak ada yang memprovokasi dia memiliki akhir yang baik. Ini berlaku bahkan untuk seseorang sekuat Feng Wuding, yang dinyatakan sebagai putra takdir dari dunia kejadian di era terakhir dan berhasil mencapai kecakapan pertempuran tingkat ke-7. Lihat di mana dia berakhir. Dia masih dibunuh oleh Ling Han. Feng Wuding adalah seseorang dengan kecakapan pertempuran tingkat ke-7, keberadaan terkuat yang dikenal di dunia. Apakah Ling Han tidak akan dianggap sebagai pembawa malapetaka nomor 1 di dunia? Dan sekarang, putranya sendiri akhirnya memprovokasi Ling Han. Ini bisa berakhir dengan kehancuran seluruh klan Yan. Ayah, Yan Wuyu merasa ada yang tidak beres dengan ayahnya. Ekspresinya membuatnya tampak seperti telah menelan 10.000 lalat. Pa, Yan Su dengan cepat bereaksi, berbalik dan menamparkan wajah putranya sendiri, menyebabkan Yan Wuyu berputar di tempat dia berdiri puluhan kali dan giginya rontok satu demi satu. Yan Su merasa tidak enak melihat putranya dipukuli hingga menjadi bubur berdarah. Tetapi ketika dia memikirkan betapa menakutkannya Ling Han, dia segera memutuskan untuk melakukan hal yang sulit. Klan Yan tidak mampu dihancurkan di tangan putra idiot ini. Pa. Yan Su menamparkan wajah putranya sendiri seperti sedang memukul pantatnya. Secara keseluruhan, dia memberi Yan Wuyu total 18 tamparan. Semua orang bingung melihat dalam kebingungan. 1 detik yang lalu, Yan Su dengan berani menyatakan bagaimana dia akan membalas dendam untuk putranya. Tapi sekarang, dia memukuli anak yang sama itu. Apakah dia kerasukan? Mungkinkah Yang Mulia Surgawi dirasuki? Semua ini terlalu aneh. Gadis pelayan surga ke-9 di samping mereka benar-benar pucat karena ketakutan, dan tidak berani bergerak 1 inci pun. Kamu benar-benar dungu. Apakah Anda tahu siapa tuan ini? Yan Su berteriak dengan marah.
Apa, Yang Mulia? Semua orang terkejut. Orang seperti apa Yansu itu? Bahkan jika dia, Yang Mulia tingkat kedua, harus memanggil Linghan sebagai seorang raja, lalu keberadaan macam apa yang terakhir? Chapter 3038. Kamu tidak bisa menghentikan aku membunuh siapa yang ingin aku bunuh. Yan Wuyu tercengang saat dia menatap kosong ke arah ayahnya. Siapa orang yang membuat ayahnya takut sampai memukulnya? Semua orang menyemangati telinga mereka. Mereka sama penasarannya dengan identitas Linghan. Dia Tuan Ling, Linghan, kata Yansu. Dia kemudian menamparkan bagian belakang kepala putranya, dan berkata, cepat dan sapa Tuan Ling. Sebelum Yan Wuyu bisa bereaksi, Yansu sudah menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya. Yansu dengan rendah hati menyapa Tuan Ling. Meskipun Yang Mulia Surgawi sangat dihormati, kekuatan Linghan begitu besar sehingga tidak ada alternatif bagi Yansu, selain menjadi rendah hati di hadapannya. Saya dengan rendah hati menyapa Tuan Ling. Yan Wuyu juga menangkupkan tinjunya dan menyapa. Bocah kurang ajar, cepat dan berlutut. Wajah Yansu benar-benar pucat karena ketakutan. Kamu pikir kamu siapa? Yan Wuyu tidak mau melakukannya. Linghan telah mempermalukannya, dan ayahnya tidak hanya tidak membantu mendapatkan keadilan untuknya, dia bahkan ingin dia menyapa Linghan dengan berlutut. Dia hanyalah pemuja surgawi. Klan Yan memiliki 3 di antaranya. Yansu menoleh ke putranya, dan melihat bahwa dia keras kepala seperti banteng. Dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Kamu mencari kematian, dan bahkan mungkin membawa seluruh klan Yan bersamamu. Putra yang tidak berbakti, aku menyuruhmu berlutut. Apa kau tidak mendengarku? Dia menendang Yan Wuyu di belakang lututnya, menyebabkan tempurung lutut yang terakhir langsung hancur karena benturan yang luar biasa. Tubuhnya kemudian menyerah dan dia berlutut di tanah. Tuan Ling, tolong maafkan saya, kata Yansu dengan suara bergetar. Linghan tersenyum dingin. Putramu ingin membunuhku? Yansu hampir tidak bisa bernapas, dan dia berkata, dia adalah anak yang bodoh. Karena dia masih muda dan bodoh, tolong tunjukkan dia belas kasihan kali ini. Aku akan meminta maaf atas namanya. Lututnya lemas saat dia akan berlutut. Linghan mengangkat tangannya, menghentikan Yansu sebelum dia bisa berlutut. Yansu sedikit senang. Mungkinkah ini berarti Linghan bersedia menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Kamu tidak menyinggung perasaanku, tidak perlu bagimu untuk berlutut, kata Linghan. Dia memandang Yansu, dan menambahkan, mengapa kamu tidak berada di realm battlefield? Fak, bukankah kamu juga tidak ada di sana? Yansu menyimpan kata-kata ini untuk dirinya sendiri, tentu saja. Dia mengerutkan kening saat dia dengan canggung mencoba mengumpulkan alasan. Mengapa dia tidak ada di realm battlefield? Itu hanya karena banyak dari Yang Mulia Surgawi lainnya telah kehilangan keinginan mereka untuk bertarung setelah mengetahui bahwa Chongyan dan elit tertinggi lainnya telah pergi, dan diam-diam telah melarikan diri. Lagi pula, selama medan pertempuran utama tidak dihancurkan, alam negatif yang mendalam tidak akan benar-benar runtuh, dan akan mampu mempertahankan dirinya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Setelah beberapa pemikiran, dia menjawab, kekuatanku terbatas. Bahkan jika saya tinggal di realm battlefield, saya tidak akan banyak membantu. Apakah begitu? Linghan terkekeh, dan tidak mempertanyakan alasan Yansu. Lagi pula, dia sendiri tidak berada di realm battlefield, jadi dia tidak dalam posisi untuk menghakimi orang lain. Selain itu, mengingat bahwa Chongyan dan elit lainnya telah pergi, bagaimana mungkin menahan orang lain untuk melakukannya? Linghan kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke Yan Wuyu. Mari kita perjelas. Anda tidak menyinggung perasaan saya, jadi Anda tidak perlu berlutut. Namun, anakmu ingin membunuhku. Itu cerita yang berbeda, tuanku. Ekspresi Yansu dengan cepat berubah. Yan Wuyu adalah pemuda paling menjanjikan dari klan mereka. Di masa depan,
dia bisa menjadi tingkat ketiga atau bahkan yang mulia surgawi tingkat keempat. Karena itu, dia membawa harapan seluruh klan Yan. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirimnya untuk berkultivasi di sini di tempat pencerahan Chongyan. Satu-satunya alasan mereka melakukannya adalah untuk memungkinkan dia menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Yan Wuyu dengan cepat berdiri juga, karena dia bisa menopang dirinya dengan source power, tidak masalah bahkan jika tulangnya patah. Kamu terlalu sombong. Klan Yan saya memiliki 3 yang mulia surgawi. Dia menunjuk Ling Han, dan melanjutkan, juga, ini adalah tempat pencerahan Tuan Chongyan. Beraninya kau bertingkah kurang ajar di hadapan Tuan Chongyan? Yan Su terdiam. Jelas bahwa Ling Han telah memutuskan untuk membunuh. Bagaimana mungkin dia bisa meyakinkannya sebaliknya? Lebih jauh lagi, putranya benar. Ini adalah tempat pencerahan yang mulia Chongyan. Apakah dia akan berdiri dan menyaksikan Ling Han melakukan pembunuhan di wilayahnya? Ling Han sepenuhnya mengabaikan ancaman Yan Wuyu. Dia berkata, kamu bermaksud membunuhku, dan bahkan mengambil tindakan. Terhadap orang-orang sepertimu, aku hanya punya satu cara untuk menghadapi mereka. Ledakan keras bergema saat Ling Han mengangkat tangannya, dan kekuatan yang tak ada habisnya terkondensasi untuk membentuk tangan besar yang menekan setengah jalan dari lereng gunung, menuju Yan Wuyu. Ling Han, beraninya kamu mencoba membunuh seseorang di depanku? Suara Chongyan bergema dari puncak gunung. Namun, bahkan sebelum suaranya mencapai Ling Han, tangan raksasanya tiba tepat pada waktunya untuk menghentikan tangan raksasa Ling Han menekan ke bawah. Ledakan, langit dan bumi berguncang hebat saat ruang angkasa hancur seperti pecahan kaca. Bahkan Void dengan mudah terkoyak, menyebabkan badai energi yang bergejolak mencambuk. Dalam pertempuran antara tingkat ketujuh, bahkan pertukaran pukulan biasa pun sangat menakutkan. Yan Wuyu sangat gembira, Yang Mulia Chongyan benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Namun, Yan Su lebih ketakutan dari sebelumnya saat dia melihat Yang Mulia Chongyan hanya mampu menghalau serangan Ling Han, dan tidak bisa membunuh yang terakhir. Apa yang akan terjadi jika Ling Han menyimpan dendam terhadap mereka? Bagaimana keluarga mereka dapat menahan amarah seseorang dengan kecakapan pertempuran tingkat ketujuh? Bisakah mereka membuat Chongyan melindungi klan mereka selamanya? Itu tidak lebih dari angan-angan. Ling Han tertawa kecil. Dia tidak peduli bahwa serangannya dihilangkan, dan hanya berkata, jika saya ingin membunuh seseorang, bahkan Anda pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Bocah kurang ajar, Chongyan bergegas dari jauh, tubuhnya dikelilingi oleh aura yang mendominasi. Dengan peluit bernada tinggi, Ling Han menyerang ke depan dan bertemu langsung dengan Chongyan. Ledakan, dia menyalurkan semua segel kelas 6 dan meningkatkan kekuatannya sebanyak 3000 kali sebelum memberikan pukulan ke arah Chongyan. Percuma saja, Chongyan mencibir, tidak ada kekuatan, tidak peduli seberapa besar, mampu melukainya. Weng, di bawah dampak pukulan yang sangat besar, dia dikirim terbang. Namun, karena pemuja surgawi tingkat ketujuh adalah abadi dan tubuhnya tidak bisa dihancurkan, pukulan seperti itu tidak dapat membahayakan dirinya sama sekali. Meski begitu, dia segera terkejut ketika dia menyadari bahwa sekelilingnya tiba-tiba menjadi gelap gulita. Dia dikirim ke Void. Fuck. Dia hanya berhasil berseru dalam hati ketika dia menyadari bahwa Ling Han telah berencana untuk menjatuhkannya ke dalam Void selama ini untuk menjebaknya di sana sementara. Tanpa sepengetahuannya, Ling Han telah membuka celah di Void dan mengirimnya masuk. Berdiri di depan celah Void, Ling Han melambai ke arah Chongyan. Bersenang-senanglah di sana, dasar orang tua bodoh. Dia kemudian menutup celah itu. Ini tidak akan menahan Chongyan lama, tapi berapa banyak waktu yang sebenarnya dibutuhkan Ling Han? Ling Han berbalik untuk melihat Yan Wuyu. Yan Wuyu gemetar ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan hal-hal akan berubah seperti ini. Bahkan elit pamungkas tingkat ketujuh pun tidak mampu menekan Ling Han. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Raja surgawi lainnya juga kaget.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yan Su tidak hanya tidak dapat menekan Ling Han, bahkan Chong Yan pun tidak dapat melakukannya. Ini, apakah dia juga elit tertinggi dari tingkat ke-7? Tolong ampuni aku, tuanku. Yan Wuyu akhirnya berlutut atas kemauannya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar menyinggung elit tertinggi dari tingkat ke-7. Sebelumnya, ketika Ling Han hanya meledakkannya ke bawah gunung alih-alih mengubahnya menjadi bubur berdarah, dia sudah berbelas kasih. Akankah kesalahannya dimaafkan karena dia tidak tahu apa-apa? Benar-benar lelucon, jika kaisar dari alam fana berjalan-jalan santai di luar dan diejek oleh orang lain, apakah mereka akan menertawakannya? Dan jika bahkan manusia fana seperti itu, lalu elit tertinggi apalagi dari tingkat ke-7? Mereka adalah raja sejati alam semesta, eksistensi puncak. Ling Han hanya meliriknya dengan dingin, dan mengusap tangannya. Yan Wuyu langsung berubah menjadi kabut berdarah. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa, haruskah dia ditendang dari gunung oleh Yan Wuyu dan dibunuh oleh Yan Su? Chapter 3039. Mencopot papan nama. Semua orang tercengang. Elit pamungkas tingkat ke-7 telah bergerak, tetapi dia masih tidak dapat menghentikan Ling Han. Seberapa kuat orang ini? Mereka yang telah mengejek Ling Han sebelumnya bahkan berharap lebih sehingga mereka bisa menggali lubang dan mengubur diri mereka sendiri. Mereka berharap Ling Han tidak akan pernah melihat mereka lagi. Kalau tidak, dia hanya perlu melambaikan tangannya dengan santai untuk meledakkan mereka berkeping-keping. Ling Han, di sisi lain, tidak berniat memulai pembantaian. Toleransinya tidak serendah itu. Chong Yan harus segera keluar. Peng, seperti yang diharapkan, Void terbelah, dan sesosok tubuh bergegas keluar, memancarkan kemarahan yang tak terbatas. Itu adalah Chong Yan. Tatapannya menyapu, dan dia telah menemukan bahwa Yan Wuyu telah dibunuh oleh Ling Han. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih marah, dan api menyembur dari matanya, seolah dia ingin membakar dunia ini. Panas sekali, aku terbakar. Di sekitarnya, semua raja surgawi ketakutan. Tingkat ke-7 terlalu kuat, dan satu pemikiran dapat menyebabkan tingkat peraturan tertinggi mendidih. Ini setara dengan pemboman Raja Surgawi surga ke-9 yang tak terhitung jumlahnya. Jadi Raja Surgawi mana yang bisa menahannya? Segera, beberapa Raja Surgawi tingkat rendah dibakar menjadi abu, dan bahkan lebih banyak Raja Surgawi melakukan yang terbaik untuk melawan. Namun, berapa lama mereka bisa menolak? Ling Han melolong panjang, dan menyerbu ke arah Chong Yan. Peng, sebuah pukulan sekali lagi meledakkan Chong Yan ke dalam void. Begitu Chong Yan menghilang dari dimensi ini, kobaran api langsung menghilang. Ini juga memungkinkan Raja Surgawi yang tersisa untuk menghela nafas lega, dan mereka merasakan kelegaan seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana. Mereka semua memikirkan bagaimana Chong Yan benar-benar mengabaikan hidup mereka dan dengan berani menyatakan perang terhadap mereka. Di sisi lain, meskipun Ling Han adalah provokatornya, dia telah menyelamatkan mereka pada saat yang paling kritis dan mengirim Chong Yan ke dalam kehampaan, menyelamatkan mereka dari kesialan karena berubah menjadi abu oleh api regulasi. Haruskah mereka berterima kasih kepada Ling Han? Ini membuat mereka merasa sangat bertentangan. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berpikir apa. Di udara, Ling Han dan Chong Yan sudah memulai pertempuran sengit. Peng, peng, peng. Ling Han tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Setelah beberapa pertukaran, dia melepaskan diri dari void, dan tiba di atas tempat pencerahan Chong Yan dengan langkah besar. Dia mengulurkan tangan dan meraih, dan papan nama tempat pencerahan Chong Yan mendarat di tangannya. Saat ini, Chong Yan sudah mengejarnya. Dia menebas dengan tangannya, berniat untuk membelah Ling Han. Ling Han tertawa, dan berkata, "Pencuri tua, aku akan menyimpan papan nama jelek ini untukmu. Jika Anda menginginkannya, datang dan kejar saya." Kurang ajar. Chong Yan menjadi marah. Secara alami, dia tidak ragu, dan mengejar Ling Han.
Meskipun sebuah papan nama tidak berharga sama sekali, itu mewakili martabat yang mulia Chongyan. Jika Ling Han mengambilnya, seperti menggantungnya di pintu masuk jamban tertentu, bukankah dia, Chongyan, akan terkenal selama 10.000 tahun? Chongyan tidak kenal takut, dan fisiknya sebagai elit tertinggi tingkat ke-7 tidak terkalahkan. Dia tidak perlu khawatir tentang Ling Han yang menggali semacam jebakan untuknya sama sekali. "Berat, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian," dia meraung. Tubuhnya bergerak seperti kilat. Pa. Ruang hancur dimanapun dia lewat. Untungnya, Ling Han terbang sangat tinggi, dan tidak mungkin mereka bisa melukai siapapun jika ruang angkasa hancur. Selain itu, dimensi itu sendiri memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, sehingga akan segera damai kembali. Ling Han terbang jauh-jauh, sama sekali tidak bertukar pukulan dengan Yang Mulia Surgawi Chongyan. Salah satunya ada di depan, dan yang lainnya di belakang. Setelah terbang lebih dari 10 hari, Chongyan langsung menyadari ada yang tidak beres. Karena disinilah biduk Yang Mulia Surgawi berada. Mengapa pencuri kecil ini datang ke sini? Wajah Yang Mulia Surgawi Chongyan dipenuhi dengan keheranan. Mungkinkah bocah ini ingin memprovokasi biduk juga? Dia ingin memperingatkan biduk untuk segera keluar agar mereka bisa menjepit Ling Han. Tetapi mereka sudah berada di tingkat ke-7, dan saat ini bergegas dengan sekuat tenaga. Apa yang bisa lebih cepat dari mereka? Bahkan jika Yang Mulia Surgawi Chongyan melolong panjang sekarang, suaranya tidak mungkin bisa mengejar suara Ling Han, dan indera surgawinya juga tidak. Siu, keduanya melesat. Biduk tempat pencerahan. Setidaknya beberapa ratus raja surgawi sedang duduk bersila di tempat pencerahan. Ada bola cahaya yang bergerak di langit, dan itu akan melonjak dari waktu ke waktu, memancarkan aura misterius. Raja surgawi ini semua dalam proses pemahaman karena ini adalah teknik yang dibuat oleh biduk Yang Mulia Surgawi. Selama mereka memahaminya sedikit saja, mereka akan mendapat manfaat tanpa henti. "Haha, aku sudah menerobos." Seseorang tertawa keras. Hong, awan petir melonjak, dan kesengsaraan surgawi tiba-tiba melanda. Tak satu pun dari Raja Surgawi yang berani ceroboh. Meskipun kesengsaraan surgawi tidak akan membahayakan orang tak berdosa selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tidak ada dari mereka yang berani lengah saat mereka berdiri di tengah badai ini. Setiap orang merasakan sensasi yang sangat kuat dan menyesakkan menyerang mereka, membuat mereka semua ingin berbaring di tanah. Hei, kapan kesengsaraan surgawi menjadi begitu kuat? Raja surgawi yang mengalami kesengsaraan itu tercengang. Dia benar-benar harus menanggung kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Jadi bagaimana dia bisa menanggung kesengsaraan? Tepat pada saat ini, sesosok mendarat. Dia mengenakan jubah hijau, dan tampak anggun dan tidak terkendali. Ling Han bergerak, dan dengan satu gerakan, papan nama tempat pencerahan biduk jatuh ke tangannya. "Pencuri biduk tua, papan namamu telah dirobohkan olehku. Jika Anda ingin mengambilnya kembali, datang dan kejar saya." Dia tertawa keras, dan tepat pada saat ini, sambaran petir pertama dari kesengsaraan surgawi turun. Enyahlah, Ling Han melemparkan pukulan. Peng, sambaran petir ini segera hancur, dan kekuatan tinjunya yang tak terbatas melonjak menantang surga, bahkan menghancurkan awan petir. Kesengsaraan surgawi langsung menghilang. Petik 2. Semua orang. Weng, aura mengerikan lainnya menekan. Chongyan telah menyusul. "Haha, ayo cepat. Ling Han berteriak panjang, dan sosoknya berbalik. Dengan satu langkah, dia langsung menghilang ke kejauhan. Siu, sosok melesat melewati, dan juga terbang ke langit tanpa jeda. Dalam sekejap, gunung itu meledak, dan sesosok tubuh keluar, memancarkan api yang mengamuk yang sepertinya ingin membakar langit dan mendidihkan tanah. "Ling Han, kamu!" Biduk Yang Mulia Surgawi meraung dengan marah. Dia segera melompat dan mengejar Ling Han.
Chongyan sedikit melambat dan menunggu biduk yang mulia surgawi mengejar ketinggalan. Chongyan, kenapa kamu juga mengejar pencuri kecil ini? Biduk yang mulia surgawi bertanya. Wajah Chongyan sedikit merah. Bisakah dia mengatakan bahwa dia telah mengejar Ling Han selama lebih dari 10 hari, dan tidak hanya papan nama tempat pencerahannya telah dirobohkan oleh Ling Han, tetapi dia juga tidak menghentikan Ling Han untuk terus merobohkan papan nama besar timba? Dia mengubah topik, dan berkata, saya rasa pencuri kecil ini akan pergi ke Half Moon atau Mysterious Feather. Biduk yang mulia surgawi mengerutkan kening. Bocah ini benar-benar berani. Mereka bahkan tidak berlari untuk menyelesaikan masalah dengannya, dan dia sudah berlari untuk menimbulkan kebencian baru. Tidak lain hanyalah tingkat kelima, katanya dingin. Hong, dua elit pamungkas melepaskan kekuatan penuh mereka, ingin mengejar Ling Han. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh bocah ini, mereka masih akan menggunakannya sebagai karung tinju. Bukan tidak mungkin bagi dua elit tertinggi untuk bergabung. Mereka mengertakkan gigi dan mengejar. Tidak mungkin mereka akan menyerah kali ini. Jika tempat pencerahan mereka jatuh ke tangan orang lain, bagaimana mereka bisa bertahan? Siu, siu, siu. 3 elit besar terbang melintasi langit, menyebabkan langit berubah. Manusia hanya perlu mengangkat kepala untuk melihat air mata di langit, memperlihatkan ruang yang gelap gulita. Sekitar 10 hari kemudian, Ling Han muncul di tanah beku. Ini adalah tempat pencerahan dari Heavenly Venerate Half Moon. Chapter 3040. Semuanya ada di sini, ayo berjuang. Seperti yang diharapkan, dua elit tertinggi, Chongyan dan Biduk, berpikir sendiri. Ling Han sebenarnya juga datang ke sini. Bocah ini benar-benar berani. Apakah dia mencoba memprovokasi 5 elit tertinggi sekaligus? Kalian berdua pencuri tua, pergi ke samping dan tenang dulu. Ling Han tiba-tiba menoleh dan melontarkan pukulan. Hong, Void dihancurkan olehnya, dan Chongyan serta Biduk secara kebetulan bergegas mendekat saat Ling Han memanfaatkan situasi untuk mengirim mereka ke Void. Tanpa menunggu dua elit pamungkas bergegas keluar, Ling Han melepaskan serangan kekuatan penuh, memaksa mereka berdua mundur. Dia dengan santai menyegel celah spasial. Ini seharusnya cukup untuk menjebak dua elit tertinggi selama lebih dari 10 napas waktu. Siu, sosok Ling Han melompat lagi. Setelah beberapa langkah, dia melangkah ke bawah. Tempat pencerahan Half Moon. Bulan setengah yang mulia surgawi tidak berjaga-jaga di tempat pencerahan. Dengan statusnya, merupakan kebaikan besar baginya untuk sesekali mengungkapkan dirinya dan membimbing Raja Surgawi dalam kultivasi mereka. Ling Han dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Ketika sosoknya turun, itu membawa dampak yang sangat kuat. Ketika dia mendarat di tempat pencerahan, ledakan langsung menggema ke segala arah dengan dia sebagai fokusnya. Peng, peng, peng. Seluruh tempat pencerahan langsung direduksi menjadi reruntuhan. Raja Surgawi di dalam semua dikirim terbang seperti orang-orangan sawah. Tidak hanya mereka benar-benar tidak berdaya, tetapi wajah mereka juga dipenuhi dengan kebingungan. Apa yang telah terjadi? Ling Han tertawa keras dan mengulurkan tangan kanannya. Saat dia mencabutnya, plakat pintu segera muncul di tangannya. Ya, dia juga mendapatkan papan nama tempat pencerahan Half Moon. Pencuri tua Half Moon, cepatlah dan keluar untuk memberi hormat kepada kakekmu. Ling Han tertawa keras. Hong, aura menakutkan keluar, dan bulan setengah penghormatan surgawi muncul. Dia berjalan dari jauh, dan dia melangkah ke langit dan menekan bumi dengan satu langkah, mendominasi dunia. Berat, kamu benar-benar berani menyinggung perasaanku? Apakah kamu lelah hidup? Heavenly Venerable Half Moon berkata dengan dingin. Ling Han melambaikan papan nama di tangannya, dan berkata, martabatmu telah jatuh ke tanganku. Jika Anda menginginkannya kembali, datang dan kejar saya. Bulan setengah yang mulia surgawi baru saja akan berbicara ketika dia bimbang. Dia merasakan dua aura yang sangat kuat mendekat. Aura ini tidak lebih lemah darinya.
Tingkat ketujuh, dia menoleh dan melihat bahwa Chong Yan dan Biduk, dua elit tertinggi, telah bergegas dari jauh. Kalian, gumamnya, tekan bocah ini dulu, kata Chong Yan dengan suara yang dalam. Baiklah, tiga elit tertinggi menyerang Ling Han pada saat yang sama, masing-masing dari mereka dipenuhi amarah. Ling Han tertawa, dan berkata, datang dan kejar aku. Jika Anda melakukannya, saya akan mengakui Anda sebagai anak baptis saya. Dia berbalik dan berlari dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini membuat marah tiga elit tertinggi. Manakah dari saingan mereka yang bukan orang paling kuat di dunia? Mereka semua bangga dengan status mereka. Mereka benar-benar tidak pernah bertemu seseorang seperti Ling Han yang masih melontarkan hinaan dan cercaan. Namun, mereka tidak bisa mengejar Ling Han dan mengalahkan bocah ini, menghancurkannya berkeping-keping. Namun demikian, dia sudah menurunkan papan nama mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerirnya? Mereka mengejar Ling Han. Bocah ini mungkin pergi ke tempat Mysterious Feather atau Sutter Mountains berada. Setelah mengejar beberapa saat, mereka yakin bahwa targetnya adalah Mysterious Feather. Lebih dari selusin hari berlalu lagi, dan Ling Han sudah dekat dengan tempat pencerahan dari Heavenly Venerable Mysterious Feather. Adapun tiga elit tertinggi, Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia tidak mungkin membuang Chong Yan dan yang lainnya ke dalam void pada saat yang bersamaan. Lupakan saja, aku akan mengakhiri ini dengan cepat. Siu, Ling Han mendarat dengan satu langkah, seperti meteor yang jatuh ke tanah. Dia menabrak tanah, menyebabkan tanah bergetar hebat dan beriak seperti karpet. Area tempat pencerahan di depannya langsung runtuh, dan Raja Langit terbang dengan gemetar. Secara kebetulan, Heavenly Venerable Mysterious Feather sebenarnya berada di tempat pencerahan. Dengan hap dingin, sebuah tangan besar langsung menamparkan Ling Han. Ling Han menghela nafas, dan bentrok langsung dengan pihak lain. Ledakan, kekuatan yang mengerikan melonjak, dan pecahan bangunan yang beterbangan di langit langsung meledak menjadi debu. Papan namanya juga hancur. Ling Han menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, dia awalnya ingin mengumpulkan papan nama tempat pencerahan 5 elit tertinggi, dan menggantungnya di luar jamban di masa depan. Memikirkannya, itu akan sangat menarik. Mungkin bahkan Raja Surgawi akan secara khusus datang untuk memberikan penghormatan. Siu, Chong Yan, Biduk, dan Half Moon, 3 elit tertinggi, sudah menyusul. Sekarang, ada 4 tingkat ketujuh di sini. Barisan ini sangat menakutkan. Ayo, kalian semua datang dan kejar aku, cucu. Ling Han tertawa keras, dan berbalik untuk lari. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Heavenly Venerable Mysterious Feather menyerang, ingin menahan Ling Han. Sayangnya, ini hanya bisa menjadi fantasi yang indah. Ling Han bergerak dengan cepat, sementara 4 elit tertinggi mengejarnya tanpa henti. Anak ini pasti pergi ke tempat Sutter Mountains berada. Dia benar-benar memakan nyali dari Yang Mulia Surgawi, sebenarnya ingin memprovokasi kita berlima sekaligus. Kali ini, bahkan jika dia memiliki pertahanan tingkat ketujuh, kita masih akan menghabiskan kekuatannya sedikit demi sedikit dan menekannya sampai kematiannya. Keempat elit pamungkas semuanya menjadi kejam. Tidak ada yang berani mempermalukan mereka seperti ini sebelumnya. Jika mereka tidak bisa merobek mayat Ling Han menjadi 10.000 keping, mereka tidak akan bisa hidup di masa depan. 5 orang dengan kecakapan pertempuran terkuat di dunia bolak-balik. Ling Han melewati 4 tempat pencerahan Chong Yan, Big Dipper, Half Moon, dan Mysterious Feather sebelum kembali ke Sutter Mountains. Namun, tempat pencerahan 5 elit tertinggi tidak terletak dalam satu garis lurus. Dengan demikian, Ling Han tidak membutuhkan jumlah total waktu yang dia habiskan dalam perjalanan sebelumnya untuk kembali ke Sutter Mountains. Hanya dalam 20 hari, dia sudah mendekati tempat pegunungan pecah. Tua, aku kembali lagi. Cepat dan keluar untuk menerimaku. Ling Han tertawa keras, dan meninju, menabrak tanah.
Seketika, langit dan bumi runtuh. Anak nakal, Sutter Mountains terbang keluar dan berdiri di langit. Kamu benar-benar berani kembali? Kupikir kau bilang kau akan pergi. Kenapa kamu kembali? Ling Han terkekeh dan berkata, setelah dipikir-pikir, menindasmu masih yang paling menarik. Jadi aku segera kembali untuk menemuimu. Brengsek, Heavenly Venerate Sutter Mountains meraung dengan marah. Saat dia hendak menyerang, dia melihat 4 sosok terbang di atas. Karena kecepatan mereka terlalu cepat, di bawah gesekan yang kuat, tubuh mereka semua terbakar oleh api. Chong Yan, Biduk, Setengah Bulan, dan Bulu Misterius. Terkesiap, Heavenly Venerate Sutter Mountains segera terwujud. Ling Han mungkin pergi mengunjungi keempat teman lamanya beberapa hari terakhir ini, membuat mereka semua marah. 5 elit tertinggi berdiri diam dan menyebar, mengelilingi Ling Han. Berat, aku pasti akan menekanmu hari ini. Heavenly Venerable Half Moon berkata dengan dingin. Jika mereka berlima bergabung, mereka pasti akan mampu menekan tier ke-7 manapun. Aku tidak ingin bermain-main dengan orang yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri. Ling Han merobek Void dan melangkah ke dalamnya. Setelah mengejar Ling Han selama berhari-hari, bagaimana mungkin Chong Yan dan yang lainnya membiarkannya melarikan diri begitu saja? Mereka semua mengejar ke dalam Void, ingin mengikuti Ling Han dari dekat. Kemanapun Ling Han pergi, mereka akan mengikutinya, bertekad untuk menghancurkan Ling Han. Namun, yang mengejutkan mereka, Ling Han sebenarnya tidak pergi setelah memasuki Void. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan bangga. 5 tua, ayo selesaikan ini dengan benar. Ling Han meretakkan buku-buku jarinya, niat membunuh melonjak. Sekarang kelima pencuri tua itu akhirnya berkumpul, mereka bisa bersenang-senang. Bersambung ke chapter 3041. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.